Saudara, hingga kini warga eks Kampung Bayam yang terkena gusuran pembangunan Jakarta International Stadium, JIS, masih bertahan di tenda area trotoar JIS. Warga bersikeras tetap tinggal di area ini karena kendala belum ada hunian dan mahalnya biaya rusun yang disediakan. Warga berharap pemerintah merealisasikan janjinya menempatkan mereka di Kampung Susun Bayam pasca pembangunan mega proyek Jakarta International Stadium. Kampung Susun Bayam telah disediakan, namun warga kecewa karena mahalnya biaya sewa yang mencapai Rp750.000 per bulan. Warga meminta keringanan tarif. Hingga kini, warga bersikeras berada di lokasi dan rencananya segera ditertibkan pemerintah. Mengingat pembenahan trotoar JIS jelang gelaran Piala Dunia U17 November mendatang. Jakpro menjanjikan kepada warga untuk masuk ke Kampung Bayam. Nah, janji mereka akhirnya tidak masuk. Akhirnya kami mendirikan sebuah tenda karena ada sebagian warga yang tidak mampu untuk membayar kontrakan. Dari 2 warga sekarang jadi 11 warga dengan 20 kepala keluarga yang tidak mampu untuk bayar kontrakan. Nah, masih banyak sebenarnya di luar mereka tidak mampu, tapi mereka terpaksa hanya membayar 500.000, cuman sepetak doang, mereka bisa tidur doang gitu loh. Itu sih sebenarnya kami menginginkan supaya pemerintah Pemprov DKI ataupun Jakpro biarkan mereka masuk dulu, setelah itu negosiasi selanjutnya gitu loh. Selain itu, ada pula warga yang belum mendapat hunian di Kampung Susun Bayam. Tenda yang dihuni 20 warga ini kembali dibangun hingga tuntutan mereka bisa dipenuhi. Warga mengaku terpaksa tinggal di tenda lantaran tidak ada tempat bernaung. Ya, si teman-teman yang lain ingin bertahan di sini, dibongkar bertahan lagi. Kenapa mau bertahan, Bu? Nggak ada tempat tinggal, Pak. Nggak ada tempat tinggal? Ngontrak nggak bisa. Rusun sendiri, Bu? Nggak dapat? Nggak dapat. Maunya yang ini. Rusun yang lain jauh. Oh, sempat ditawarin rusun lain. Jelang gelaran Piala Dunia U17 November mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tenda yang didirikan warga Kampung Bayam di depan kawasan Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang gelaran Piala Dunia U17, penertiban dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di sekitar JIS dan kita akan pantau pada siang hari ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana di lokasi. Selamat siang Rangga, apakah warga ini masih bertahan di tenda? Karena informasi terakhir ini masih ada 20 warga di sana, dan benarkah warga diminta untuk kosongkan tenda tersebut? Tenggat waktunya kapan? Baik ya, selamat siang Francisco dan saudara. Betul, tenggat waktunya disebutkan adalah hari Jumat kemarin untuk pembongkaran secara mandiri, namun hingga siang hari ini warga masih ada di tenda yang berada di trotoar Jakarta International Stadium ini. Berdasarkan informasi yang kami terima dan kami juga sempat berbincang dengan warga yang masih berada di tenda tersebut, mereka masih menunggu kelanjutan dari negosiasi atau mediasi dengan pihak pemerintah DKI Jakarta. Dalam hal ini Kelurahan Paponggo. Disebutkan warga nanti rencananya akan bertemu dengan kelurahan. Mereka akan membicarakan secara konkret mengenai rencana perpindahan warga dari tenda ini ke Rusun Nagrak, dan juga warga meminta agar mereka dijanjikan bisa kembali ke, dijanjikan mendapatkan tempat di Kampung Susun Bayam yang terletaknya tidak jauh dari lokasi mereka kini berada. Mereka menyebutkan bahwa kendalanya, mereka menganggap bahwa pemerintah tidak mematuhi janji yang sudah diberikan sejak Oktober 2022 lalu, sehingga kini mereka ingin kepastian dengan pemerintah, dalam hal ini kelurahan, mengenai rencana perpindahan mereka, sehingga mereka ingin bertemu untuk mendapatkan kesepakatan yang sudah dituang di atas kertas, dan maksud kami sudah tertulis dengan jelas agar ada kejelasan nasib bagi warga yang hingga kini masih berada di tenda-tenda lokasi, tenda lokasi Jakarta International Stadium. Francisco. Baik, nah Rangga, tadi kan Anda menyebutkan ada kendala dan juga ditawarkan untuk tempat tinggal ini sekitar Rp750.000. Kalau dari warga sendiri sebenarnya menginginkan di kisaran berapa warganya, Rangga? Baik, Francisco dan saudara, untuk warganya sendiri, kendala yang mereka hadapi adalah lokasi tawaran pemerintah, yakni Rusun Nagrak Cilincing, yang mereka nilai terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal mereka kini berada, sehingga mereka merasa diperberatkan oleh pemerintah apabila mereka tinggal di Rusun Nagrak meskipun bebas sewa.
dan sehingga mereka bersikeras akan tetap tinggal di sini atau mereka akan meminta dipindahkan ke Kampung Susun Bayam. Untuk tanggapan selengkapnya berikut adalah Paulinus, salah satu warga yang hingga kini masih tinggal di tenda tersebut. Dia pun juga sudah 10 tahun berdiam di Kampung Bayam sebelum dipindahkan. Izinkan kami supaya kami masuk ke dalam ke rumah susun yang sudah disiapkan. Nah, itu yang kami harapkan, tapi sampai saat ini kan belum bisa. Awalnya itu pembicaraan 1.500.000 per bulan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena mungkin kami keberatan, mereka turunkan lagi. Jadi dengan seharga 750 per bulan. Nah, itu pun kami belum bisa mengatakan iya. Karena kenapa? Kami ini bangun rusun ini berdasarkan standar prioritas kan, artinya standar bawah. Baik ya, seperti yang disampaikan oleh Paulinus tadi, mereka memang warga di sini masih kurang mampu untuk membayar biaya senilai Rp700.000 dan ini pun juga biaya yang sudah diturunkan dari biaya Kampung Susun awal yakni Rp1,5 juta. Memang menurut keterangan dari warga di sini, mereka adalah warga yang bekerja sebagai pemulung, tukang cuci, sehingga mereka merasa 700.000 sudah di luar jangkauan. Dan ini pun belum termasuk harga listrik berdasarkan keterangan dari warga yang masih berdiam di tenda ini. Jadi sekali lagi Sisko dan saudara, warga di sini menghadapi kendala apabila mereka dipindahkan ke Rusun Nagrak Cilincing. Urusan dokumentasinya mereka masih merasa diperberat dan juga mereka merasa terlalu jauh dari lokasi sekolah anak-anak mereka. Dan untuk Kampung Susun Bayam sendiri, mereka merasa bahwa biayanya kini yakni Rp700.000 per bulan masih terlalu berat bagi warga yang masih berdiam di tenda trotoar Jakarta International Stadium ini. Sisko? Masih terus dicari jalan tengah antara warga dan juga pemerintah terkait masalah relokasi warga yang berdiam di trotoar di depan JIS. Terima kasih Rangga atas informasinya. Kami akan update informasi kepada Anda